Ar-Rabb war-Rabbu wal ma'bud. Rabb itu ialah ma'bud, artinya Rabb itu ialah yang disembah, yang diibadahi. Artinya war-Rabbu, Allah itulah yang diibadahi. Jadi war-Rabbu wal ma'bud. Wa dalil qaulu ta'ala, yang menunjukkan bahwa Rabb itu adalah ma'bud, bukan sekedar Rabb saja. Jadi maksudnya Allah bukan sekedar pencipta saja. Allah bukan hanya memberikan rezeki saja. Allah bukan hanya memiliki langit dan bumi. Allah bukan hanya mengatur alam semesta ini saja. Tetapi Allah lah yang disembah, satu-satunya. Yang lain dari Allah tidak boleh disembah. Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang dimaksud dengan dasar ayat, yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa ar-Rabbu wal ma'bud, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat ini gampang sekali antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Jadi kalau tidak tahu tentang tulisannya bisa langsung dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasya, dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, firash sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan yang telah menjadikan langit sebagai bangunan, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit ma itu adalah air, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan bihi dengannya, dengan air itu, minas samarat, buah-buahan. Lalu ia mengeluarkan dengan air itu macam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan itu menurunkan air hujan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai karunia untuk kamu, maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata-kata ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Kata-kata ini yang diambil oleh muallif penulis kitab ini, bahwa Rabb, yang makna Rabb ini sudah saya jelaskan. Apa makna Rabb itu? Rabb itu adalah Khaliq, Razik, Malik, dan Mudabbir. Allah itu sebagai Khaliq. Khaliq itu maknanya yaitu Rabb, bukan Khaliq. Khaliq, Razik, Malik, dan Mudabbir.
Ya Rabbun itu maknanya Khalik. Artinya Allah sebagai pencipta. Razik yang memberikan rezeki. Kemudian Malik yang menguasai alam semesta. Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Kalau Malik yang menguasai, kalau Mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ada orang memahami Rabb dengan tidak diiringi dengan ibadah, maka pengakuan itu sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Razik yang memberikan rezeki. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Malik yang menguasai atau yang memiliki alam semesta ini. Mereka mengakui, orang-orang musyrikin. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga mereka mengakui Allah. Jadi kalau sebatas itu dengan tidak ada beribadah kepada Allah, maka sama dengan kaum musyrikin. Makanya diartikan oleh muallif dalam kitab ini bahwa yang dikatakan Rabb itu ma'bud yang disembah. Bukan sekedar penciptaan, tapi dari tujuan penciptaan ini semuanya. Dan Allah memberikan karunia kepada hambanya agar Allah disembah, diibadahi. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya Rabb itu diakui oleh kaum musyrikin. Bahwa yang menciptakan langit ini Allah. Kemudian yang memberikan rezeki Allah. Yang memiliki langit dan bumi Allah, itu diakui oleh kaum musyrikin, seperti antum bisa lihat dalam beberapa surah, diantaranya dalam surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Di situ disebutkan tentang kullu manil ardi wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa-apa yang ada di atasnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah kamu tidak mau ingat. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah, katakanlah siapa Rabb yang menguasai langit yang 7 atau yang memiliki langit yang 7 dan Rabb bagi arsy yang agung. Sayaqulunillah, mereka katakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapakah yang di tangannya semua kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak dilindungi jika kamu mengetahui. Sayaqulunillah, mereka akan katakan Allah. Artinya yang memiliki semuanya ini Allah, yang memiliki kerajaan adalah Allah, yang melindungi Allah. Qul fa'anna tusharun, katakanlah kemana kamu dipalingkan. Jadi ini dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai Rabb. Cuma mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Makanya di sini disebutkan oleh muallif wa rabbu huwal ma'bud. Juga mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, yang nantinya kita akan lihat di bawahnya. Makanya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya, karunia-Nya kepada manusia. Karena dalam Al-Qur'an Allah sering kalau istilah kita itu istilahnya menggugat kalau istilah kita. Artinya Allah mengingatkan kepada manusia, Allah yang memberikan segala macam. Maka jangan lupa kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan bumi untuk kamu, kemudian langit, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Terakhirnya Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kamu menjadikan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah.